Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik pemirsa podcast Info Sumut, alhamdulillah kita diberikan kesempatan tahun ini untuk bisa kembali merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keagungan, dan tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinanti oleh seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Dan tentunya di podcast Info Sumut kali ini pemirsa kita ingin mengajak semua pemirsa dan tentunya para hadirin yang sudah bersama dengan kita di sini. Kita saat ini berada di Masjid Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, tempat yang tentunya sangat luar biasa megah. Di waktu yang baik ini kita ingin mengajak semua pemirsa dan para hadirin untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah di bulan yang baik ini agar kemudian kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan tahun ini, agar berbeda tentunya dengan bulan-bulan Ramadan yang pernah kita jalani sebelumnya. Nah, alangkah lebih enaknya begitu ya pemirsa dan juga ibu-ibu para hadirin di sini, kita belajar bersama dengan guru yang akan mendampingi kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA. Sudah berada bersama dengan kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain itu, sudah ada Ustadz bersama dengan kita di sini, tentunya para ibu-ibu yang sudah hadir di Masjid Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Pertama kita sapa terlebih dahulu, sudah ada Ibu Nawal Lubis, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ada mendampingi juga cucunya hari ini ya Ibu ya, cantik sekali. Baik, selain Ibu Nawal, kita juga sapa Ibu Manawa Salwa Lubis. Beliau adalah Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, selain itu tentunya tidak lengkap rasanya tanpa ada kehadiran dari ibu-ibu di sini yang lainnya, ibu-ibu pengajian Majelis Quran Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Semangat ya ibu-ibu di masih awal Ramadan, tentunya semangat kita harapkan menggebu-gebu sampai nanti akhir Ramadan, begitu. Baik, amin. Allahumma amin. Kalau begitu langsung saja, sebelum ya ibu-ibu kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Syukri Albani, izinkan saya untuk menyampaikan profil singkat dari Ustadz Syukri. Beliau adalah, kita sampaikan terlebih dahulu nama lengkapnya, Ustadz Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA. Beliau merupakan Sekretaris Umum MUI Kota Medan, dosen UIN Sumatera Utara, dan untuk ibu-ibu yang ingin menyaksikan lebih lanjut kajian dari Ustadz Syukri Albani dapat menyaksikannya di akun TikTok @msalbaniquotes. Seperti itu ya ibu-ibu. Baik, langsung saja seperti adiknya juga udah gak sabar ini untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz. Langsung saja kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya dengan tema Ramadan, bulan penuh rahmat dan keampunan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya muliakan Ibu Ketua Penggerak PKK Sumatera Utara, Ibu Nawal Lubis, jadi Ibu Kepala Dinas P3AKB, Ibu Manawa Salwa Lubis, ibu-ibu dari Majelis Quran Sudirman, dan tentunya kita semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan yang paling tinggi selain dari kita berserah diri kepada Allah. Salah satu rezekinya manusia itu adalah umur. Jadi sampai-sampai disebutkan khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah bila dipanjangkan umurnya, maka dia akan terus memperbaiki amalnya. Nah, oleh karenanya Ramadan ini kita yakini sebagai cara yang dihadirkan Allah kepada kita untuk mengevaluasi. Itu yang pertama, pasti ada kekurangan, pasti ada kealpaan,
yang mungkin tahun lalu tidak berhasil kita kerjakan, maka hari ini, tahun ini, bulan ini kita akan kerjakan itu dengan niat yang kuat. Jadi sampai-sampai bab niat itu di dalam Islam serius dibahas para ulama. Katanya, ma huwa niat? Apa itu niat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lin. Semua yang engkau qasatkan dalam hatimu, yang engkau buat dan engkau kerjakan dalam perbuatanmu. Sampai begitu. Lalu ditambah lagi, niat itu yang paling baik adalah khalis. Khalis itu apa? Ikhlas. Apa itu niat yang khalis, yang ikhlas itu? Niatul khalis tujadul maqasid. Semua niat-niat yang ikhlas itu akan membuat orang yang meniatkannya sampai kepada tujuan yang dia mau. Maka oleh karenanya Ramadan ini tujuan utamanya adalah lillahi ta'ala. Kita ini menebar kebaikan pada dua arah. Satu, kebaikan untuk diri kita, makanya ada ritual, ya. Ada puasa yang memang sudah diperintah, ya, ada ibadah sunnah. Mungkin di dalamnya tarawih, di dalamnya ada sholat-sholat sunnah lain seperti duha, ya, seperti tahajud, dan mungkin witir juga menjadi bagian yang enggak kita tinggalkan. Nah, selepas itu ada juga amaliyah-amaliyah yang sifatnya bisa kita kerjakan terus-menerus seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang berzikir kepada Allah cenderung hatinya jauh lebih tenang. Meskipun banyak masalah, ya, karena manusia nggak ada yang nggak ada masalah. Sampai ada seorang ulama bilang kalau mau nggak ada masalah, mati berarti syaratnya. Karena hanya orang yang wafat saja yang sudah tidak punya masalah lagi di muka bumi ini. Maka salah satu hiburannya adalah zikrullah. Zikrullah. Kenapa zikrullah? Karena dengan berzikir kepada Allah, semua orang akan faham kemana dia mengembalikan semua tujuannya. Kalau pening memikirkannya, tidak dapat apa solusinya, maka kita minta kepada yang maha memiliki. Bukan hanya takdir kita yang dimilikinya, tapi diri kita juga Allah yang memiliki. Ini menjadi kekuatan. Nah, itu bagian dari untuk diri. Untuk orang selain dari diri kita itu penting. Jadi Ramadan ini sebagai bulan rahmat dihadirkan Allah supaya manusia berhasil merekayasa dirinya, tidak hanya baik untuk dirinya tapi baik untuk banyak orang. Banyak keadaan sampai kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi kalau mau bersedekah kepada manusia kita fokus, kepada hewan juga fokus juga, kepada tumbuh-tumbuhan kalau memang kita memiliki tumbuh-tumbuhan. Karena mereka makhluk hidup, mereka berzikir kepada Allah, mereka juga punya kemampuan untuk berdoa. Setidaknya doa mereka adalah bersangka baik kepada kita yang menjadi makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah. Maka oleh karenanya bagaimana? Ya, bila mana ada orang berniat saja untuk kebaikan pada bulan Ramadan sudah dihitung sebagai berbuat baik. Apalah lagi dia melakukan kebaikan itu. Itulah makna utama dari bahwa Ramadan itu salah satu nilainya adalah bulan yang penuh rahmat. Wa awwaluha rahmah. Awal dari segala perjalanan orang melewati bulan Ramadan ini adalah diberi rahmat dan kasih sayang. Yang kedua, menguatkan sensitivitas, ya, sensitivitas hati, pikiran. Kadang-kadang ya secara kasuistik kita bertemu dengan orang yang kesulitan gitu ya. Lagi naik mobil misalnya, ketemu ada tukang jange atau tukang kerupuk yang sedang jualan, ya terbesit, ya mungkin nggak perlu kalinya makan kerupuknya gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita beli, ya terhibur pula hatinya. Dia merasa Allah memudahkan urusannya. Sensitivitas itulah yang harus kita kuatkan. Jadi jangan sampai kita cara membacanya tidak sempurna. Nanti kita baca udah siang-siang jualan pula, wah ini nggak begitu cara membacanya. Cara membacanya justru ya Allah berarti dia baik sangka kepada rezekimu. Buktinya siang-siang dia masih mau jualan padahal ini sedang bulan Ramadan. Maka saya mengeluarkan rezeki saya yang juga engkau yang miliki. Mudah-mudahan dia bersangka baik kepada engkau. Jadi sensitivitas ini yang harus dikuatkan di tempat manapun. Sama kayak lagi belanja gitu ya. Kadang-kadang ketemu di tempat belanja, nawar dia sampai senawar-nawarnya. Karena uangnya kurang. Ya, kalau kita lagi banyak uang, tambahi sedikit, tidak ada masalah. Kenapa? Karena mungkin belanjaan yang dia beli juga untuk menghidangkan anak keluarganya. Ya, bagaimana dia bisa menghidangkan makanan yang terbaik. Ini makna yang paling tinggi dari rahmat.
Jadi kita mengambil keuntungan untuk diri kita dalam ritual, dan kita juga mengambil keuntungan untuk diri kita dengan berbuat baik kepada banyak orang. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka sejatinya kita tidak boleh melewati Ramadan ini sebagai bulan merekayasa kebaikan. Tidak boleh. Jadi kadang-kadang cara Allah memberi rezeki kepada kita bukan dengan bentuk uang, tapi Allah beri rezeki kepada kita dalam bentuk didekat-dekatkan Allah kita dengan orang yang kelihatan resek, tapi kita membuat dia menjadi mudah. Orang yang minta tolong, orang yang mohon bantuan, orang yang kadang-kadang sakit butuh pertolongan kemampuan kita untuk mendelegasi ke A, ke B, ke C. Nah, saat itu yakinilah tanda bahwa Allah masih sayang kepada kita adalah Allah dekatkan kita kepada amal. Dan kalau kita masih bisa beramal berarti Allah masih sayang kepada kita. Tapi kalau Allah sudah tidak dekatkan kita kepada amal, namanya istidraj. Istidraj itu penyakit bentuknya virus. Ya, bahkan dalam satu riwayat disebut istidraj paling kecil itu adalah orang yang menyangka sesuatu yang mudah tapi ternyata itu terabaikan. Contohnya apa? Misalnya orang makan kekenyangan, lalu dia ketiduran, gara-gara ketiduran tak melaksanakan sholat. Itu istidraj yang kecil itu. Berarti sebab dia tidak sholat itu adalah makan yang terlalu banyak. Sampai di situ, makanya sama seperti kita. Kalau kita menganggap enak hidup, tidak ada masalah, tidak ada orang yang minta tolong, jangan tenang, harus nanya sama Allah, ya Allah ada apa ini? Kenapa tidak ada orang yang minta tolong sama saya padahal saya sedang mudah-mudahnya? Nah, jadi ini menjadi satu sensitivitas tadi yang kita sebut. Nah, yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah bulan keampunan. Jadi sama seperti orang-orang yang sedang mendapati rezeki, misalnya bisa berangkat umroh pada bulan Ramadan. Sebenarnya nggak pun harus Ramadan ya. Saya pernah ditanya seorang jamaah waktu haji, Ustadz, ini sudah selesai Armina, tinggal sunnah. Tolong tuliskan dulu di kertas, ya dia kasih kertas dan ballpoint. Amalan apa yang bisa saya zikirkan? Saya mau iktikaf di haram katanya. Lalu saya ambil ballpoint, saya tulis Astaghfirullahalazim. Dia baca terus dia marah. Marah maksudnya agak sewot. Loh, nggak ada yang lain Ustadz katanya. Lalu saya katakan, Pak, kebetulan bapak-bapak, mewah hadiah yang kita bawa pulang dari haram ini. Bila mana Allah kasih hadiah kita keampunan. Keampunan itu meski sedikit amal kita, insya Allah kita menjadi ahli surga. Tapi kalau keampunan tidak kita miliki, sebanyak apapun pahala kita, belum tentu kita bisa mulus masuk ke dalam surganya Allah. Makanya satu amal yang tidak boleh kita tinggalkan sepanjang detik hidup kita, sepanjang ingatan yang masih lurus dan sempurna, memohon ampun kepada Allah. Nah, jangan bertanya, Ustadz, kayaknya dosa saya nggak ada ini, jadi apa yang mau saya minta ampun? Nah, ini namanya bandel juga ini, nggak boleh ya. Dosa kita itu sering nggak kelihatan. Dosa sombong, dosa merasa sempurna, dosa merasa sudah banyak amal, dosa merasa sia-sia ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang sirriyah. Jadi gini ya, sampah yang kelihatan mudah dikutip, debu yang nggak kelihatan sulit terdeteksi. Ini harus dipahami. Makanya dosa-dosa besar mungkin kita tidak mengerjakan karena kita takut. Tidak mungkin kita jadi pembunuh, megang pisau aja takut misalnya. Nggak mungkin kita menjadi pencuri, takut kelihatan uang orang saja kita nggak ambil misalnya. Tapi dia dosa-dosa kecil yang bertumpuk-tumpuk ya. Sama seperti satu analogi, seseorang diundang ke rumah mewah, lalu begitu dia menjelang masuk, dia intip di jendela, ternyata cantik betul itu rumahnya. Ya, ada sofa, ada lukisan, cantik, dia memuji rumah itu. Tidak ada sampah sedikit pun. Lalu dipersilahkanlah orang ini masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, belum sampai 2 menit melangkah sudah risih. Risih, dia bilang, ayo keluar kita yuk. Terus ditanya, kenapa Anda mau keluar? Rumahnya kan cantik. Oh iya, ternyata tak enak kaki melangkah. Sebab terlalu banyak debu. Artinya debu tidak kelihatan, berarti rumahnya sudah lama tidak disapu. Ya, mungkin sampah besar tidak nampak, tapi debu tak berhasil dihilangkan dari rasa kaki melangkah. Nah, saat itulah dosa-dosa kecil yang harus kita yakini bahwa itu alasan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Ramadan sebagai bulan keampunan, nilai utamanya adalah mensiasati diri untuk terus beristighfar kepada Allah dalam segala momen. Kadang-kadang kita menyiapkan makanan ya kepada anak, kepada suami, ya kadang-kadang suami dan anak nggak paham, awak capek menyiapkannya. Dikomentari pula, kok agak asin mah katanya. Apa nggak naik hang kita kan sebentar. Nah saat itu istighfar ya, astagfirullahalazim. Ya namanya manusia normal-normalnya pasti ada batas di mana dia nggak bisa lagi menahan diri. Nah maka oleh karena itu apa? Begitu naik turunkan, naik turunkan. Ada satu lagi zikir yang cukup menarik, yang harusnya tidak boleh kita alpakan sebagai amalan kita sehari-hari. Sampai-sampai Rasul menyebutkan itu dalam sebuah hadis. Ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Qala bala ya Rasulullah. Qala la haula wala quwata illa billah. Jadi saat itu Rasul mengajarkan kepada Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais, mau nggak kau ajari satu zikir yang dia jadi buah di surga. Zikir itu kalau orang mengamalkannya dia menjadi buah di surga. Tapi dia ada di dunia, kata Rasul. Bala ya Rasulullah, maulah ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, amalkan la haula wala quwata illa billah. Ini obat sombong ini. Obat merasa sempurna. Ya kalau istilah makanan, kalau ada orang makan durian banyak-banyak tuh, ya kan kolesterol ya. Nah lalu dia makan simvastatin misalnya. Jadi penetralisir dari segala amalan yang sering meluber atau rasa yang sering meluber. La haula wala quwata illa billah. Bahkan dalam satu riwayat boleh istighfar itu nilai dari taubatnya diganti dengan kalimat la haula wala quwata illa. Apa arti la haula wala quwata? Tidak ada daya saya ya Allah. Tidak ada kekuatan saya ya Allah, kecuali Engkau yang membimbing, Engkau yang memandu, Engkau yang memberi arahan dan membackup. Nah jadi kalau la haula ini sudah jadi amalan, kadang-kadang kita punya niat jelek. Ya misalnya hari ini mau juliti seseorang, mau nelpon kawan, ya, aku mau gosip dulu ini. Karena tadi sudah zikir la haula wala quwata, dibuat kawannya nggak ngangkat-ngangkat, sampai 10 kali nggak ngangkat-ngangkat. Terus sore baru dia call back, nelpon. Ada apa tadi telepon? Kita udah lupa apa tadi? Aduh lupa, nantilah. Begitu cara Allah memberi pengawasan kepada kita kalau kita bergantung kepada zikir-zikir yang kita sebut. Yang terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka mari kita nikmati Ramadan ini. Ya, karena memang ya suka tidak suka, kesempatan pasti berbatas. Maka harus kita yakini setiap kita mengulangi Ramadan, maka seolah-olah dan seumpama kesempatannya semakin sangat berkurang. Maka tidak ada alasan untuk tidak menyempurnakan amal. Boleh lagi sibuk, ya cari amal yang lain. Jangan bergantung pada satu amal. Jadi ada orang bilang gini, Ustadz saya sedih sekali di bulan Ramadan. Saya tidak bisa berhasil melaksanakan tarawih sempurna sebab saya sibuk. Oh iya, backup dengan yang lain. Apa? Kalau engkau lagi banyak harta, dengan harta beramal. Sebenarnya keren itu, apalagi ibu-ibu yang punya anak kecil-kecil, yang puasanya masih ngeri-ngeri. Sampai ada anak-anak yang sampai belum jam dinding ya, gara-gara mau jam berapa berbuka gitu. Bagaimana amalannya ibu-ibu yang begini? Bolak-balik mau berdiri Senin, sabar nah 2 jam lagi, sabar nah 4 jam lagi. Wah itu dakwah yang tinggi. Bayangkan ya, sempat ibunya nggak sabar, udahlah buka aja lah kan. Dan jadi ini menjadi insya Allah kita berdoa semua amal kita diterima Allah SWT. Demikian, mudah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik ibu-ibu, kita sudah mendengarkan sama-sama tausiah dari Ustadz Syukri Albani terkait dengan topik kita yaitu Ramadan bulan penuh rahmat dan keampunan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ya bahwasannya Ramadan di tahun ini tentunya kita harus lebih banyak mengevaluasi diri kita terkait dengan apa yang sudah kita lakukan begitu, dan tentunya kita harapkan di Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik ya yang bisa kita lakukan begitu. Harus lebih baik ibu-ibu dibandingkan Ramadan yang sudah kita lalui sebelumnya. Kemudian kita juga diamanahkan juga tadi ya oleh Ustadz untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah begitu, memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak sholat sunnah juga ya ibu-ibu, kemudian alangkah baiknya lagi dilengkapi juga dengan memperbanyak sedekah seperti itu. Dan tidak lupa juga memperbanyak istighfar begitu ya, karena tentunya upaya evaluasi diri yang kita lakukan akan lebih nikmat, akan lebih lengkap lagi untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan memperbanyak istighfar.
Baik, tadi sudah kita dengar sama-sama tausiah dari Ustadz. Kemudian saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab dengan topik kita tadi ya, ibu-ibu. Kami persilakan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya dengan topik kita tadi. Oke, langsung sudah ada. Kita persilakan untuk ibu yang pertama dulu. Ibu, boleh silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, perkenalkan nama saya Fatma Saragi. Saya mau bertanya, bagaimanakah trik amalan kita setelah bulan Ramadan ini? Kita kadang berkurang amalan kita karena kita merasakan di bulan Ramadan itu begitu ruh amalan itu luar biasa, sehingga membaca Qur'annya hampir penuh satu hari bisa kita laksanakan. Tetapi sesudah Lebaran macamnya berkurang. Adakah triknya Ustadz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Ibu Fatma. Nah, ini menarik ya Ustadz ya, banyak kemudian dari kita yang di bulan Ramadan menggebu-gebu untuk beribadah, tapi setelah Ramadan selesai loyo lagi nih ya Ustadz. Nah, ini kira-kira tipsnya dari Ustadz seperti apa Ustadz? Ya, alhamdulillah. Memang kalau kita lihat pandangan para ulama ya, ulama itu kan bilang begini, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, naik turun. Yang konstan itu hanya imannya Rasulullah SAW. Bahkan para nabi-nabi yang lain banyak teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya ini berita gembiranya, tapi nggak boleh bergembira. Ya, berita gembiranya artinya apa? Allah memaklumi iman kita kadang naik, kadang turun. Tapi kita lihat definisi yang dibuat oleh Imam Ghazali ketika ditanya, kira-kira kalau seandainya iman lagi turun-turunnya, apa amal atau apa keimanan yang minimalis? Lalu Imam Ghazali bilang, orang yang paling rendah imannya adalah orang yang tidak meninggalkan sholat dan perintah Allah. Jadi itu minimalisnya. Maka oleh karenanya begitu kita melewati Ramadan, jangan sampai amal yang perintah yang wajib justru tinggal. Karena kalau sudah meninggalkan perintah yang wajib, kita jatuhnya sebagai orang fasik. Fasik itu siapa? Orang yang sampai kepadanya dakwah, ilmu, tapi bersengaja tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya yang kedua, diniatkan bahwa Ramadan ini tempat melatih. Jadi bukan hanya tempat menikmati, tapi tempat melatih. Ini kira-kira gini, kalau ibu pergi ke satu rumah makan yang ibu suka dengan lezatnya hidangan, jadi coba pelajari kira-kira cara memasaknya gimana gitu, supaya nanti sewaktu-waktu di rumah bisa memasak. Jadi karena kan kita nggak selalu punya kesempatan berada di rumah makan itu, mungkin uangnya nggak ada atau waktunya sudah tidak ada lagi. Maka itulah kerja kita. Begitu kita dihadirkan di Ramadan, jangan hanya menikmati hidangan, tapi pelajari kayak mana agar di rumah bisa disaji. Kita melewati Ramadan bisa mencoba memoles. Ya, kalaupun nggak bisa membaca Quran panjang, setidaknya tidak meninggalkan membaca Al-Quran. Saya kira gitu. Jadi silakan, insya Allah atas semua niat dan ikhtiar yang baik akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Ya, amin. Sudah jelas ya Ibu Fatma. Ini mudah-mudahan Ibu Fatma setelah Ramadan semangatnya nggak loyo lagi ya Ibu ya. Makin diperbanyak lagi amal ibadahnya. Oke, baik. Selain dari Ibu Fatma ada pertanyaan lain? Oke, baik, dari Ibu yang jilbab pink, boleh langsung saja disebutkan namanya Ibu, jangan lupa, dan kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan begini Ustadz, kita kan selama sebulan ini udah menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Kira-kira apa tanda-tanda seorang itu diterima Allah amalannya itu ya Ustadz, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Iya, tanda-tandanya Ustadz kalau amalan kita diterima di bulan Ramadan. Mungkin ada kekhawatiran juga ya begitu Ustadz dari kita. Ini diterima nggak ya amal saya gitu di bulan Ramadan ini? Ini gimana kira-kira Ustadz? Iya, Ibu mau jawaban yang serius atau yang ecek-ecek ini? Kalau boleh dua-duanya Ustadz ya, biar lengkap gitu. Iya, tandanya semakin tua semakin cantik orangnya. Nah, itu tandanya. Ya, yang pertama begini ya. Amal itu bisa dilihat dari dua wujud. Satu wujud zahir, fisik. Yang kedua wujud batini. Kalau wujud zahir itu dalam kitab-kitab tasawuf banyak diberi keterangan ya. Nanti kalau ahli ibadah itu
Walaupun dia bukan orang yang secara fisik cantik atau apa, tapi tetap memberi ketenangan. Ya, ucapannya cenderung menjadi keteladanan. Ya, kadang-kadang dia nggak berucap pun sudah jadi teladan gitu. Jadi ada kan model orang dia nggak ngomong aja, asal ketemu aja sama dia udah enak aja gitu. Kira-kira kan gitu. Nah, biasanya itu sosok ibu kepada anaknya, selalu yang begitu. Makanya amal ibu itu, kalau anaknya berdoa kepada ibunya tentang amalnya, itu masuk, makbul itu. Makanya itulah kenapa kita harus minta kepada anak kita terus mendoakan kita, karena mereka itu selalu meneladani. Bahkan dalam satu riwayat, kalau seorang anak bisa meneladani ayahnya 5 kali, bahkan dalam satu riwayat 10 kali, begitu dia meneladani ibunya sekali aja, kalah itu yang 10 kali itu. Nah, begitulah kehebat-hebatnya keteladanan ibu di mata anak-anaknya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi cenderung jasmaninya memberi ketenangan, kesejukan. Yang kedua, tapi ini ikhtiar ya, bukan berarti ini menjadi satu-satunya nilai gitu. Yang kedua adalah secara batini, Allah buat dirinya semakin risih. Risih itu gimana tuh ya, risih? Kalau kita lagi duduk sama orang yang kita nggak suka, itu kan risih itu. Ya memang ngobrol-ngobrol juga, cuman aduh cemana nih supaya cepat kita keluar, nanti menjadi dosa pula, risih. Dengan apa? Risih mengerjakan dosa. Itulah ciri-ciri orang yang Allah terima amalnya. Jadi dia bukan karena menjauhkan diri dari dosa, enggak, memang dia udah risih aja gitu. Jadi ini nanti sampai kepada suasananya. Ini maaf ya kalau contohnya saya gosip misalnya ya. Ya awalnya dia ikut. Nah, sekarang udah mulai kalaupun dia nggak menghindari majelis pergosipan itu, dia tetap bukan orang yang aktif. Dia orang yang pasif. Tidak lagi memberi informasi, tapi dia hanya ikut mendengar saja. Nah, kenapa? Karena sudah risih hatinya. Sama seperti orang yang ketemu di rumah ya. Ini saya kira dakwahnya kepada para nenek-nenek. Walaupun di sini belum ada nenek-nenek saya lihat ya. Oh, udah ya, kelihatannya muda-muda semua. Misalnya ini ya, datang ke rumah cucu kita, terus kita ingatkan ya, sholat gitu ya. Nanti nggak bagus lah. Artinya kita risih kalau anak kita atau cucu kita nggak sholat tuh risih kita itu. Sampai kadang-kadang kan kita yang kok mama ini bolak-balik ngasih tahu, iya ma, iya saya sholat nih ma gitu. Kenapa? Kenapa ibunya gitu? Karena ibunya risih kalau anaknya tidak sholat. Nah, itulah kira-kira kriteria-kriteria kecil amal-amal yang Allah terima, sehingga membuat kita selalu ingin berada pada tempat yang selalu taat dan berada pada ruang yang kalau ketemu sama orang-orang yang jahat atau ingkar kepada Allah, kita nggak tertarik melihatnya. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, insya Allah. Amin. Terima kasih, insya Allah. Iya, jadi tanda-tandanya mungkin bisa kita lihat begitu ya, kalau dari jasmani tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz, memberikan ketenangan, kemudian juga kesejukan begitu ya Ustadz ya. Kalau dari batiniahnya kita semakin risih untuk mengerjakan dosa. Nah, kalau terkait dengan menggosip gitu ya ibu-ibu, nah ini emang ibu-ibu biasanya lekat begitu ya Ustadz ya, kaum-kaum perempuan begitu. Tapi mudah-mudahan lepas dari Ramadan, kita belajar juga di bulan Ramadan ini untuk jauhkan diri dari segala gosip-gosip begitu ya ibu-ibu. Insya Allah. Oke, baik. Nah, sudah ada tadi 2 orang penanya. Sekarang saya yang ingin bertanya begitu Ustadz kepada Ibu Nawal dulu ya Ustadz ya kalau begitu. Ibu Nawal, ini di bulan Ramadan yang kesekian kalinya di 1444 Hijriah, dari Ibu Nawal sendiri seperti apa sih Bu memaknai bulan Ramadan tahun ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya dari saya kecil ya, Ramadan itu kan apa ya, menjadikan apa ya, kegembiraan ya, kegembiraan buat keluarga ya, kegembiraan buat keluarga, berkumpul bersama, sahur bersama, berbuka bersama, baca Quran itu balapan gitu loh. Balapan, kakak adik itu balapan. Kamu udah berapa? Aku udah segini kok. Kamu kok belum gitu. Kita balapan. Jadi kita menyambutnya dengan gembira sampai sekarang. Jadi kita akhirnya karena dulu bulan Ramadan saja kita balapan baca Quran, tapi setelah kita dewasa lebih besar lagi bulan Ramadan itu, dan tidak bulan Ramadan pun menjadi sudah kewajiban bagi kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, satu lagi mungkin bulan sedekah ya. Bulan sedekah, kita sedekahnya hari biasa biasanya
tidak terlalu ini gitu ya. Nanti kalau pas bulan puasa sedekahnya masak-masak dibagi-bagi semuanya tetangga-tetangga. Akhirnya orang non muslim pun ikut kita bagi, gitu ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Oke, baik Bu Nawal, terima kasih. Wah, ini menarik ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an begitu, kemudian juga memperbanyak sedekah juga yang selalu diterapkan oleh Bu Nawal dan keluarga begitu ya Bu. Kemudian menyambut Ramadan dengan benar-benar sukacita sekali, luar biasa. Nah, selain Bu Nawal, mungkin saya ingin sedikit bertanya juga ke Ustadz, singkat saja mungkin Ustadz boleh untuk menjawabnya. Kalau untuk perempuan begitu, dan tentunya juga bagi para ibu-ibu, selain untuk mengabdi kepada keluarga begitu, melayani suami, kemudian mengurus anak-anak, tentunya juga ingin kemudian agar ibadah di bulan Ramadan ini berkualitas begitu Ustadz. Nah, bagaimana agar bisa menyeimbangkannya Ustadz ya, antara melaksanakan kewajiban mengurus keluarga dan melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah tuh Ustadz. Bagaimana tipsnya nih kira-kira Ustadz? Iya, memang ini sulitnya. Saya kebetulan nggak pernah jadi perempuan, tapi saya coba jawab ya. Yang pertama, bilang sama suaminya jangan banyak permintaan, itu dia. Yang kedua, kalau anaknya masih kecil-kecil, wah itu ibu yang mengurus anak kecil itu dia bisa berkali lipat itu pahalanya dibanding mengurus anak yang sudah dewasa. Makanya beruntunglah ibu-ibu yang berhasil mendidik anak sampai sudah dewasa. Berarti sudah melewati ujian-ujian yang reward gitu ya. Nah, maka bagaimana? Ya, sebaik-baik ibu adalah tetap tidak meninggalkan niat beramalnya. Misalnya ini konteksnya tarawih misalnya, gitu ya. Ya sedapat mungkin dilaksanakan aja, tapi di space-space yang ringan ya. Boleh 2 selang lagi main sama anak, main 2 lagi, main ya sampai di tengah malam. Setidaknya tidak meninggalkan niatnya itu Tidak dulu. meninggalkan. Kenapa? Karena niat saja tadi sudah saya katakan di dalam bulan Ramadan sudah dihitung sebagai amal. Nah, yang kasihannya, bukan kasihan ya, kadang-kadang kita salah pahamnya gini, sudah mengakadkan diri, aduh aku udah nggak usah lah tarawih nih, udah nggak usah, kenapa nggak mungkin kayaknya. Nah, maksudnya jangan itunya gitu, tetap diniatkan, sedapatnya dikerjakan. Nah, insya Allah itu ya. Nah, yang berikutnya adalah mempertajam amal-amal lain ya. Kalau kebetulan punya ibu, menjadi ibu yang bisa pakai amal-amal yang subsidi silang ya, kayak tadi masak agak banyak kasih tetangga dikit. Ini kan amalan kami orang kampung. Saya ini orang penyambungan, jadi penyambungan tuh biasa begitu. Jadi malah kalau aneh kalau tetangga nggak ngasih kita gitu ya. Nah, artinya itu boleh diamalkan lagi. Setidaknya itu space yang kecil tapi cukup menarik untuk dijadikan amal yang khusus lah kira-kira gitu. Baik. Apalagi mengurus suami dan anak-anak ini merupakan ibadah juga ya ibu-ibu ya. Jadi harus ikhlas, apalagi di bulan Ramadan. Kalau bisa dikurangin merepetnya begitu mungkin ya ibu ya. Oke, baik. Ustadz, terakhir Ustadz, closing statement terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini Ustadz, Ramadan, bulan penuh rahmat dan juga ampunan, agar bisa menjadi bekal untuk ibu-ibu nanti selepas dari tayangan kita kali ini. Silakan Ustadz. Iya, insya Allah kita akan terus menjadikan doa kepada Allah untuk Ramadan menjadi berkah kepada kita. Maka kalau ditanya statement terakhir, saya hanya mengajak kita semua untuk pertama menguatkan potensi. Mana yang paling mudah, kerjakan amal, kerjakan aja. Ya, kadang-kadang nggak sempat banyak baca Quran, ya amal yang lain gitu. Tapi tolong jangan zong, jangan kosong gitu aja. Yang kedua, jangan hanya mengandalkan puasa, karena puasa itu memang sudah diperintah. Nah, maka harus punya amal lain. Apa itu ya terserah, ibda binafsi, kembali kepada diri masing-masing. Nah, yang ketiga, berdoa kepada Allah. Kiranya ini bukan Ramadan terakhir, artinya minta panjang umur lah. Diberikan Allah berulang-ulang kesempatan agar kita bisa berulang-ulang pula melakukan kebaikan. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Syukri Albani yang sudah membimbing kita pada kesempatan kali ini melalui tema Ramadan, bulan penuh rahmat dan juga keampunan. Kita harapkan tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz benar-benar menjadi pembelajaran untuk kita agar kembali lagi Ramadan kita di tahun ini menjadi lebih baik. Ayo ibu-ibu kita dan juga tentunya pemirsa begitu ya, kita tambah amalan-amalan sunnah kita. Jangan hanya mengandalkan puasa saja seperti yang disampaikan oleh Ustadz, perbanyak zikir, perbanyak ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah kita, kemudian perbanyak sedekah, apalagi di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, alangkah baiknya kita perbanyak lagi membaca Al-Quran. Terima kasih Ustadz sekali lagi, terima kasih juga kepada ibu-ibu, Bu Nawal, Bu Mana, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Dan tentunya kita ajak lagi seluruh pemirsa podcast Info Sumut
di edisi Ramadan kali ini untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Tentunya kita akan kembali lagi untuk memberikan informasi menarik lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu-Ibu.